Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafa Putri Huda, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas, elemen, unsur, ataupun anggotanya. Penyajian himpunan bisa menggunakan enumerasi, simbol-simbol beku, notasi pembentuk himpunan, ataupun diagram Venn. Lanjut, kita akan membahas tentang kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen dengan n adalah anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Contohnya, B himpunannya P, Q, R, S, T, maka kardinalitas dari B adalah 5. Kemudian kita akan membahas tentang himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut dengan himpunan kosong. Buat notasinya kalian bisa lihat di gambar ya. Kita langsung masuk ke contoh, yaitu P himpunannya adalah hari yang berawalan dengan huruf N. Karena hari yang berawalan dengan huruf N tidak ada, maka kardinalnya sama dengan 0. Itu berarti himpunan P adalah himpunan kosong. Selanjutnya kita masuk ke dalam himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Biar kalian lebih paham, kita masuk ke dalam contohnya ya. A himpunannya 2, 4, dan 6 dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena himpunan A ada di himpunan B, maka benar bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Notasinya sendiri bisa kalian lihat di gambar ya. Notasi tersebut dibaca A sama dengan B jika dan hanya jika A adalah bagian dari B dan B merupakan bagian dari A. Biar kalian lebih paham, kita masuk ke dalam contohnya ya. Contohnya adalah A himpunannya 7, 8, 9, dan 10. B himpunannya 9, 7, 10, dan 8. A dan B adalah himpunan yang sama. Meskipun urutannya berbeda, selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai kardinal yang sama. Contohnya, A adalah 2, 4, dan 6. B adalah A, B, dan C. Karena kedua himpunan tersebut sama-sama memiliki kardinalitas 3, maka kedua himpunan tersebut bisa disebut himpunan yang ekuivalen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya, himpunan A anggotanya 2, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 8, 9, dan 10. Karena dilihat dari anggotanya tidak ada yang sama, maka bila digambarkan ke dalam diagram Venn, bulatannya itu akan terpisah. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ada irisan, gabungan, komplement, beda setangkup, selisih, dan perkalian kartesius. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum aljabar himpunan. Untuk hukum yang pertama ada hukum identitas, yaitu bila A digabung dengan himpunan kosong maka akan sama dengan A. Dan bila A diiris dengan himpunan semesta maka akan sama dengan A. Hukum yang kedua ada hukum inflasi, yaitu bila A komplement kemudian dikomplementkan kembali maka akan sama dengan A. Kemudian ada hukum De Morgan, yaitu bila A diiris B kemudian dikomplementkan maka akan sama dengan A komplement diiris B komplement. Dan jika A digabung B kemudian dikomplementkan akan sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Hukum yang keempat adalah hukum distributif. Bila A digabung dengan B irisan C maka akan sama dengan A digabung B diiris dengan A digabung C. Kemudian bila A diiris dengan B gabungan C, maka akan sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Ada hukum penyerapan,
yaitu bila A digabung dengan A irisan B maka akan sama dengan himpunan A. Bila A diiris dengan A gabungan B maka akan sama pula dengan A. Yang keenam ada hukum komutatif, yaitu bila A digabung dengan B maka akan sama dengan B digabung dengan A. Kemudian bila A diiris dengan B maka akan sama dengan B diiris dengan A. Kemudian ada hukum dominasi, yaitu bila A diiris dengan himpunan kosong maka hasilnya pun adalah himpunan kosong. Kemudian bila A digabung dengan semesta maka hasilnya pun adalah himpunan semesta. Kemudian ada hukum komplement, yaitu bila A digabung dengan A komplement maka akan sama dengan himpunan semestanya. Kemudian bila A diiris dengan A komplement maka hasilnya adalah himpunan kosong. Selanjutnya ada hukum nol atau hukum 1, yaitu bila himpunan kosong komplement maka akan sama dengan himpunan semesta, dan bila himpunan semesta komplement maka akan sama dengan himpunan kosong. Kemudian ada hukum asosiatif, yaitu bila A digabung dengan B gabungan C maka akan sama dengan A gabungan B digabung dengan C. Lalu bila A diiris dengan B irisan C maka akan sama dengan A irisan B kemudian diiris lagi dengan C. Lalu ada hukum idempoten, yaitu bila A digabung dengan A maka hasilnya adalah A, dan bila A diiris dengan A maka hasilnya pun adalah A. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Berapa banyak sih anggota gabungan dua himpunan A dan B? Biar kalian lebih paham, maka kita akan masuk ke dalam contohnya ya. Misalkan himpunan A adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Pertama-tama kita cari dulu nih kardinalitas dari A, B, kemudian A digabung dengan B, kemudian A diiris dengan B. Satu-satu ya. Kita cari kardinalitas A dulu. Karena kardinalitas itu adalah jumlah anggotanya, maka kardinalitas dari A adalah 3. Karena anggota B juga 3, maka kardinalitasnya pun 3. A digabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena jumlah anggota dari A digabung B adalah 5, maka kardinalitas A digabung B sama dengan 5. Nah, bila A diiris dengan B adalah anggotanya 3, maka A irisan B kardinalitasnya adalah 1. Kita langsung masuk ke dalam rumus perhitungannya, yaitu bila A digabung dengan B, kardinalitasnya sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Maka 3 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, untuk mencari berapa banyak anggota gabungan sebuah himpunan A dan B gabungannya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada dari lemma nih. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinalitas A digabung dengan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B. Kemudian misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A ditambah B berhingga, dan A kardinal A dan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 kardinalitas A gabungan B. Kemudian ada dari teorema. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka A digabung dengan B sama dengan berhingga, dan A gabung B kardinalnya sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A diiris dengan kardinal B. Kemudian ada dari teorema lagi, yaitu misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A digabung B kemudian digabung C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurangi kardinal A irisan B dikurangi kardinal A irisan C kemudian dikurangi kardinal B irisan C ditambah kardinalitas A diiris B kemudian diiris dengan C. Kemudian ada partisi.
Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2 dari A sedemikian sehingga A1 digabung dengan A2 digabung dengan seterusnya sama dengan A. Himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI digabung dengan AH sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J. Kemudian ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan adalah kesamaan atau implikasi. Nah, metode pembuktian himpunan bisa menggunakan diagram Venn, tabel keanggotaan, hukum aljabar himpunan, dan juga menggunakan definisi himpunan itu sendiri. Sekian pemaparan materi video tentang himpunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.